bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Pak Haji sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa karuniakan keberkahan kesehatan di sisa usia kita, amin. Semoga Allah berkahi hidup kita, Allah berkahi rizki kita, Allah berkahi apa yang dititipkan oleh Allah. Harta, benda kita, apapun yang dititipkan semoga menjadi berkah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pula kita bermohon kepada Allah keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Segala urusan kita dipermudah oleh Allah. Anak cucu putra putri kita soleh dan solehah. Dan manakala kita menghadap Allah, semoga dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 5 sampai 10 menit menjelang berbuka, Pak. Ini luar biasa sekali. Andai kata seseorang meminta kepadaku di saat-saat itu, tidak akan aku tunda permintaannya, kecuali memang Allah menghendakinya. Seperti itu, Bapak ya, jemaah rumah, luar biasa. Ramadan bulan yang penuh berkah. Satu. Yang kedua, penuh rahmat. Yang ketiga, penuh ampunan. Dan yang ketiga, yang keempat, itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, mari kita bahas nanti satu-satu. Kenapa ini kok berurut? Saya ulang. Berkah, rahmat, berkah, ampunan, kemudian terakhir adalah itqun minan nar. Berurut, Pak. Empat-empatnya tidak ada di bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Kalaupun ada di bulan-bulan yang lain paling cuma 1, 2, 1, 2. Tapi di Ramadan sempurna dilengkapi empat-empatnya, Pak. Ini yang pertama. Kenapa ada 4 ini? Karena di Ramadan ada beberapa momentum yang sangat istimewa pun tidak ada di bulan yang lain. Contoh, yang pertama, Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang menjadi penjelas, yang dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil. Ini Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting sekali lagi, ini tidak ada di bulan-bulan yang lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tidak ada di bulan yang lain yang namanya Lailatul Qadar, Bapak. Nah, yang dasarnya lagi, Pak, maaf, satu lagi ini yang luar biasa. Sekali lagi, tidak ada di bulan yang lain. Mari kita simak, dari 12 bulan hanya satu ini saja. Allah menjanjikan apabila seseorang muslim tuntas menunaikan ibadah puasa dengan baik masuk di bulan Syawal, maka kembali dengan predikat Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali dalam kebersihan hati, kesucian jiwa, nol, tidak punya dosa sama sekali, bersih lahir dan batin, kosong seperti bayi yang baru lahir. Rasul menyampaikan, jamaah rahimakumullah, celakalah seorang muslim yang apabila memasuki bulan Ramadan, dia berpuasa, dia bersahur, dia berbuka, dia qiyamul lail, dia tarawih, dia berzakat, dia bersedekah, dia berjariah, dia berwakaf, dia berbuat amal baik seluar biasa sebanyak-banyaknya. Akan tetapi ternyata manakala sampai di penghujung Ramadan, pada saat malam takbir itu, ternyata kata Allah, aku belum memaafkan dan mengampuni dosa-dosamu. Celaka, kata Rasulullah. Allah menjanjikan orang yang melaksanakan puasa dengan sungguh-sungguh,
Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan puasa semata-mata karena Allah dan mengharapkan bukan pahala. Masya Allah. Hanya mengharapkan ridho, kata Pak Haji barusan. Sudah dibisikin ke saya. Hanya mengharap ridho, Pak. Bukan mengharap pahala, Pak. Kenapa tidak mengharapkan pahala? Nah, ini juga salah satu luar biasa istimewanya bulan Ramadan. Janji Allah, Pak, di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain, Allah selalu mendebarkan pahala. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, Pak, Rasul menyampaikan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi sab'i wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendiri dengan hitungan angka, Pak. 27 derajat. Angka bukan. Angka itu pahala, Pak. Ya. Yang kedua, mari kita persimak lagi. Hadis yang menyampaikan barang siapa yang menunaikan sholat fajar 2 rakaat menjelang subuh, maka pahalanya setara dengan langit dan luar biasa. Pahala lagi, Pak. Lagi, kemudian yang ketiga, perhatikan Bapak Ibu. Barang siapa yang menunaikan sholat syuruk di awal pagi, seusai terbit, maka kata Rasulullah jaminannya adalah mendapatkan pahala setara haji dan umroh mabrur. Lagi-lagi pahala, Pak. Tapi untuk Ramadan, Rasul, kalimatnya dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, ternyata tidak menjanjikan pahala, Pak. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan semata-mata lillahi ta'ala, karena keimanannya, semata-mata mengharap ridha Allah, maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Allah menjanjikan bukan pahala, tapi kata Allah, ku ampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Masya Allah, pahala bukan, Pak? Apakah ada janji Allah yang suloyo, diingkari? Tidak ada. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Orang yang menunaikan puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah diampuni, Pak, di akhir Ramadannya. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah puasa yang macam apa, amal ibadah yang macam apa yang akan benar-benar mengosongkan seseorang itu ketika sampai di akhir Ramadan, maka diampuni dan dimaafkan dosa-dosanya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini tentu saja pertama, Pak, puasanya harus benar, ibadah-ibadahnya harus benar. Karena banyak, Pak, maaf sekali, ada orang bersedekah masih diiri dengan takabur. Ada? Oh, banyak. Seperti siapa, Pak? Ya. Masya Allah. Ada yang jariah mengundang wartawan, ya, foto-foto, dimasukkan di media massa, kalau perlu sebanyak-banyaknya, ya. Tapi walau alam, kita jangan seudon juga, ya. Nah, jangan seudon juga. Ada naik motor gede-gede di sepanjang jalan 100.000 kan gitu? Ya enggak? Nah, ternyata enggak berkah, ya, sekarang sudah di penjara. Masya Allah. Segitu mudahnya. Akan tetapi ternyata ini, Pak, yang harus kita luruskan, Pak. Gak usah yang jauh-jauh, Pak, yang kecil aja dulu. Saya mau tanya kepada Bapak, maaf sekali, Pak, ini terkait dengan ibadah. Karena segala sesuatu kebaikan dalam agama Islam ini akan menjadi amal soleh yang kelak akan mendapat berkah dan ridha Allah jika dilakukan dengan benar.